Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Seperti biasanya, tak bosan-bosan ibu selalu mengingatkan anak-anak ibu untuk selalu menjaga kesehatannya. Apalagi kita sekarang masih dalam masa pandemi COVID-19. Tetap laksanakan, terapkan kehidupan 3M-nya, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Oke anak-anak ibu, sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, sebelum belajar, ibu ingatkan untuk sarapan terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulisnya dan berdoa sebelum belajar. Oke nak, pembelajaran kita hari ini adalah masih dalam tema 6, panas dan perpindahan, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran kedua. Masih bersama dengan Ibu Vinda Novelia Fitri. Tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah yang pertama, dengan membaca bacaan, siswa dapat menuliskan ringkasan teks eksplanasi secara ringkas dan jelas. Kedua, dengan melakukan percobaan tentang cara kerja termometer, siswa dapat menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Ketiga, dengan membaca bacaan, siswa dapat menentukan perbedaan jenis tangga nada pada musik dengan tepat. Dan yang keempat, dengan mengamati nada pada lagu yang disajikan, siswa dapat menyanyikan lagu bertangga nada pentatonik secara percaya diri. Oke nah, sudah siap untuk belajar hari ini? Coba anak ibu perhatikan gambar yang ada pada layar. Ya, gambar pertama ini siapa yang tahu? Ya, benar. Ini adalah gambar segelas teh. Nah, gambar kedua, siapa yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar segelas es jeruk. Nah, sore itu, Nak, Ayah Siti sedang membaca koran. Di sampingnya, Ibu Siti pun sedang membaca sebuah majalah. Siti pun tak ketinggalan dengan bukunya. Ia asik membaca. Mereka memanfaatkan media cetak untuk mendapatkan informasi. Di meja tamu tampak segelas teh panas yang masih mengepul untuk ayah. Ada juga es jeruk kesukaan Siti. Pernahkah kamu membuat teh panas atau es jeruk? Menurutmu, apa saja yang diperlukan untuk membuat segelas teh panas? Apa yang kamu perlukan untuk membuat segelas es jeruk? Nah, untuk membuat segelas teh panas, kamu memerlukan beberapa sendok teh, lalu gula, dan air panas. Sedangkan untuk membuat es jeruk, kamu memerlukan jeruk, air, dan es batu. Bagaimana kamu dapat menentukan bahwa air teh itu terasa panas dan es jeruk itu terasa dingin? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering mengukur suhu dengan sentuhan telapak tangan. Indra peraba akan mengirimkan informasi ke otak untuk memberitahumu bahwa sesuatu itu terasa panas atau terasa dingin. Nah, betulkah indra peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu suatu benda? Untuk menjawabnya, kita akan membaca sebuah bacaan yang ada pada buku temamu. Oke, silahkan buka buku temamu halaman 11 ya. Di sana ada sebuah bacaan yang berjudul Perbedaan Suhu dan Panas. Ayo kita baca bersama-sama. Perbedaan suhu dan panas. Indra peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda.
Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Ketika malam hari, saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin, sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Hal tersebut membuktikan bahwa indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Oke, bagaimana nak? Sudah paham dengan bacaannya? Ternyata panas atau kalor itu berbeda ya dengan suhu. Nah, selanjutnya kamu akan melaksanakan atau mengerjakan tugas pertamamu, yaitu jawablah pertanyaan halaman 12 sampai 13 pada buku temamu nomor 1 sampai 5. Kerjakan di buku latihanmu ya. Alhamdulillah tugas pertamanya sudah selesai. Nah, dari bacaan tadi, anak-anak ibu tahu bahwasanya alat ukur untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Nah, inilah gambar dari termometer tersebut, nak. Coba kamu lihat di situ ada angka-angka yang menyatakan derajat Celciusnya dan angka di bawah itu menyatakan derajat Fahrenheitnya. Nah, tahukah kamu termometer pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh seorang ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei yang menggunakan udara dan air. Pada tahun 1714, ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa. Dan pada tahun 1742, ilmuwan Swedia bernama Andreas Celsius menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Di Indonesia, termometer yang banyak digunakan saat ini adalah termometer Celsius yang menggunakan ukuran 0 hingga 100 derajat. Pada awalnya, termometer menggunakan air untuk mengukur suhu benda, seperti yang dilakukan oleh Galileo Galilei. Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang cara kerja termometer air, marilah kita lakukan percobaan sederhana berikut ini. Alat dan bahan yang pertama ada air,
Yang kedua, pewarna makanan, pilihlah warna merah. Yang ketiga, botol kecil. Yang keempat, sedotan bening. Yang kelima, plastisin. Dan yang keenam adalah kain hangat. Setelah kamu menyediakan semua alat dan bahannya, maka cobalah untuk melakukan langkah-langkah percobaan berikut ini ya. Nah, langkahnya juga bisa kamu perhatikan pada buku temamu halaman 15. Langkah percobaannya yang pertama, tuang sedikit air yang telah diberi beberapa tetes pewarna makanan ke dalam botol. Langkah kedua, tandai batas atas permukaan air dalam botol dengan menggunakan spidol. Yang ketiga, masukkan sedotan sehingga menyentuh permukaan air di dalam botol. Yang keempat, tutup dengan rapat sekeliling ujung lubang leher botol dengan plastisin atau tanah liat sehingga tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam botol. Langkah kelima, tempelkan kain hangat pada botol dan perhatikan baik-baik. Nah, kain hangat ini bisa kamu celupkan terlebih dahulu terhadap air hangat ya. Selanjutnya yang keenam, tandai dengan spidol batas permukaan air dalam botol setelah botol ditempeli kain hangat. Bagaimana nak? Mudah bukan melakukan percobaan sederhananya? Nah, untuk sekarang tugas keduamu, setelah kamu melakukan kegiatan percobaan tersebut, jawablah pertanyaan yang ada pada buku temamu halaman 16, nomor 1-3. Tuliskan jawabanmu pada buku latihannya ya. Kerjakan dengan hati-hati. Setelah kamu mengerjakan tugas kedua, silahkan buka buku temanya halaman 17. Nah, di situ ada percakapan antara Siti dan Dayu. Ayo kita baca bersama-sama ya. Wah, ternyata prinsip kerja termometer cukup sederhana ya. Air dalam botol memuai setelah menerima energi panas. Ya, itu salah satu contoh penggunaan energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Di Bali, para pembuat gamelan menggunakan energi panas untuk membuat bilah-bilah logam yang digunakan dalam alat musik gamelan Bali. Wah, menarik sekali itu. Bisakah kamu menceritakan lebih banyak, Dayu? Tahukah kamu tentang gamelan? Gamelan adalah sekumpulan alat musik tradisional. Setiap alat musik yang ada pada gamelan menghasilkan bunyi yang berbeda. Beberapa alat musik seperti gong dan bonang terbuat dari logam. Dalam pembuatannya, gong dan bonang harus dibentuk dengan cara dipanaskan. Gamelan digunakan untuk mengiringi beberapa lagu daerah yang dimainkan dalam tangga nada sederhana. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tangga nada? Nah, untuk menjawabnya, ayo kita baca bacaan berikut ini. Bacaan ini ada pada buku temamu halaman 18 ya nak, yang judulnya Tangga Nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada banyak jenis tangga nada. Di antaranya adalah tangga nada diatonis dan pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak nada, yaitu 1 dan setengah. Beberapa alat musik seperti piano dan organ memiliki sistem tangga nada diatonis. Pada sistem tangga nada diatonis, dalam satu rangkaian nada terdapat 7 nada pokok. Nada ke-8 merupakan pengulangan nada pertama. Tangga nada pentatonis
merupakan jenis tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok. Ragam tangga nada pentatonis dibedakan oleh jarak antar nada, serta pilihan nada yang didengar. Berdasarkan nadanya, ada tangga nada pentatonis yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan tangga nada jenis slendro. Contoh alat musik yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan slendro adalah gamelan Jawa. Selain gamelan Jawa, ada juga gamelan Sunda, Bali, Madura, dan Batak. Tangga nada pelok biasanya menggunakan susunan nada yang berbunyi seperti nada-nada do, mi, fa, sol, si. Salah satu lagu daerah yang menggunakan tangga nada ini adalah lagu Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Sedangkan tangga nada slendro biasanya menggunakan susunan yang berbunyi seperti nada-nada do, re, mi, sol, la. Lagu yang menggunakan tangga nada ini memberi kesan gembira dan lincah. Salah satu contoh lagu dengan tangga nada slendro ini adalah lagu Cublak-Cublak Suweng dari Jawa Tengah. Kamu tentu ingin tahu lagu-lagu daerah yang menggunakan tangga nada pentatonis, bukan? Nah, setelah ini Ibu akan mendengarkan salah satu contoh lagu daerah yang menggunakan tangga nada pentatonis. Baiklah nak, selanjutnya kita akan melihat dan mendengarkan salah satu lagu daerah yang berasal dari Jawa Tengah, yaitu Cublak-Cublak Suweng. Silakan kamu dengarkan dengan baik ya.
Nah, ini adalah contoh lagu yang kedua, yaitu lagu dari Jawa Tengah juga dengan judul Gundul-Gundul Pacul. Silakan anak-anak ibu dengar dan amati liriknya ya. Baiklah nak, tugas selanjutnya yaitu tugas ketiga. Setelah kamu selesai belajar menyanyikan dua lagu daerah tersebut, jawablah pertanyaan yang ada pada buku temamu halaman 21. Nah, anak-anak ibu tolong buatkan tabelnya ya. Kerjakan di buku latihannya. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Sudah selesai belajar kita hari ini. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah mendengarkan penjelasan dari ibu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ladang amal dan menambah ilmu pengetahuan anak-anak ibu semuanya. Baiklah, sekian dulu dari ibu. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.